Selamat datang di Sopa Merah, obrolan Lokataru. Teman-teman sekalian, hari ini kita punya tamu, Venan Herianto dari Sun Spirit Manggarai, satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang begitu terkenal di seluruh dunia dengan New Seven Wonders-nya. Ada Komodo di sana. Kalau dulu waktu saya kecil itu Kak Seto pernah bilang bahwa Komodo itulah yang menyebabkan macet di Jakarta ini. Jadi si Komo begitu tuh. Nah, sekarang ini Komodo itu menjadi satu andalan wisata di Indonesia yang sedang dibangun dengan awalnya itu bernama konsep 10 Bali baru, lalu kemudian sekarang bertambah. Tapi intinya teman-teman sekalian, bahwa ada proyek wisata super premium yang sedang dibangun besar-besaran di Labuan Bajo, Manggarai, yang destinasinya itu adalah Komodo. Nah, kalau kita lihat itu pembangunan yang begitu raksasa di sana dengan uang yang multi triliun dan besar-besaran, apa sih yang bisa membuat rakyat di sana itu bisa melihatnya sebagai satu masa depan gitu ya. Nah, obrolan kita hari ini itu dengan Venan. Dia sudah lama melakukan satu advokasi terhadap masyarakat di Komodo dan kebetulan dia sedang berkunjung ke Jakarta. Apa kabar ini, Bung Venan? Kabar baik, Bang. Luar biasa ini. Jauh-jauh dari Manggarai. Iya. Ya, selamat datang Bung Venan. Kalau Bung Venan lihat ini sekarang ini konsep kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata super premium, pembangunan bandara dan jalan tol di sana itu luar biasa sekarang ini pembangunan di Komodo. Yang jadi perhatian kita semua itu rakyat di sana itu dilibatkan semacam apa dalam pembangunan itu? Iya, menarik sekali nih, Bang. Di atas kertas gitu, jadi keseluruhan master plan pembangunan pariwisata ini dari pemerintah pusat selalu disematkan kata bahwa ini untuk kesejahteraan. Jadi ya itu rumus lama lah, setiap pembangunan selalu kesejahteraan. Mempercepat pembangunan, membebaskan warga lokal dari jeratan kemiskinan, macam-macam lah. Jadi kata yang canggih-canggih gitu di blueprintnya mereka gitu. Tapi kemudian ketika kita masuk lebih jauh gitu ke dalam fakta gitu yang terjadi di lapangan, ini muncul sekali nih banyak resistensi gitu dari warga lokal. Itu provokasi, provokator atau resistensi itu? Iya. Biasanya kan pemerintah sebut itu selalu itu provokator, sebagian kecil aja gitu. Iya, kalau mungkin orang lihat dari jauh mungkin dia akan dengan cepat bilang seperti itu. Tapi kita yang di lapangan berani memastikan bahwa ini murni muncul dari satu kesadaran warga yang memang merasa seluruh dimensi hidupnya yang kompleks itu sedang dalam satu jalan menuju ke orang bilang dispossession gitu, keterlepasan dari atau ketercerabutan dari apa yang menjadi akar kehidupan mereka gitu. Jadi di sana kita bicara tentang ada krisis sosial, ekonomi gitu, lingkungan gitu, yang memang belakangan ini juga kami di Sun Spirit sangat concern dengan isu-isu ini gitu. Sebagai contoh misalnya di beberapa titik yang menjadi epicentrum investasi wisata super premium ini di dalam kawasan Taman Nasional, lalu di Labuan Bajo sendiri, lalu di beberapa wilayah di sekitarnya yang memang sebagai contoh misalnya di wilayah bagian selatan itu Golomori yang menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi keresahan-keresahan ini muncul gitu. Jadi keseluruhan cerita ini memang dengan terang benderang menunjukkan bahwa ada yang salah gitu sejak keseluruhan perencanaan ini dimulai gitu. Jadi
aspek yang kita sebut dengan pelibatan warga itu, ini yang mesti harus kita dalami, kritisi, bahkan merekonstruksi lagi gitu. Apa sih yang dimaksudkan dengan pelibatan gitu? Ya. Itu sih. Yang saya tahu itu kan desa yang ini ya, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Pulau Rincang. Oke. Satu lagi pulau yang berpenghuni itu apa namanya? Pulau Papagarang. Pulau Papagarang gitu ya. Kemudian kita harus masuk dari pelabuhan untuk masuk ke Komodo. Pulau Komodo. Itu di dari Ya. di dermaga ujung itu ya. Ya. Sekarang orang bisa kelak gitu akan ambil dari si Golomori ini, bisa ke sana, ke Komodo lewat pembangunan kawasan ekonomi khusus ini. Nah, orang-orang yang di sana itu tanahnya semacam apa itu nanti? Ya, menarik ini memang kalau kita bicara tentang tadi seperti yang saya bilang, beberapa spot investasi wisata super premium ini, kalau kita mulai start dengan Kek itu yang di Golomori itu, jadi mereka ini kan sekian tahun gitu ya, berpuluh tahun lah gitu, jadi sejak negara ini terbentuk mereka terus dibiarkan tertinggal tidak secara ada infrastruktur ya. di sana ya. Padahal jarak dengan kota Labuan Bajo itu kan dekat sekali gitu, tapi masyarakat dibiarkan tertinggal gitu. Akan mereka pergi ke Labuan Bajo untuk menjual produk buminya saja pun itu cukup setengah mati gitu, karena tadi akses jalan yang buruk gitu. Nah, tiba-tiba sekarang gitu, jadi sekelompok warga ini yang basis livelihoodnya kita boleh bilang sektor primer yang sangat penting gitu ya, perikanan, jadi nelayan, lalu bertani, beternak gitu. Tiba-tiba hadir satu proyek raksasa gitu, kawasan ekonomi khusus di atas lahan 560 hektar gitu, di sekitar mereka, di tanah mereka gitu, di kampung mereka gitu. Jadi ada satu benturan kebudayaan gitu, benturan cara hidup yang sangat berbeda gitu, karena satunya ekonomi yang basisnya sangat berbeda gitu dari yang dipunyai warga gitu. Nah, menariknya orang-orang Golomori ini dan juga beberapa kampung di sekitarnya yang sekarang ini memang menjadi kecipratan menjadi kawasan strategis karena dibangunkan jalan tol ke sana, jalan tol pertama tidak main-main ini untuk NTT gitu, jadi lebarnya 23 meter gitu. Nah, semua orang-orang ini kan mereka sudah jual tanahnya gitu ya beberapa tahun yang lalu dengan harga yang boleh dibilang ya harga murah gitu, karena memang warga berpikir bahwa ya tanah kita ini kan tanah tidak produktif gitu, ya lebih baik dijual gitu. Segera setelah semua sumber daya agraria ini dilepas gitu ya dari tangan mereka, tiba-tiba dibangunlah infrastruktur yang sangat luar biasa. Ada proyek raksasa masuk ke sana. Sehingga memang kita melihat bahwa apa yang didengungkan infrastruktur untuk warga, bagaimana kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan, sementara warganya sendiri sudah kehilangan basis agraria yang memang menjadi dasar penting dari keberlangsungan hidup mereka gitu. Itu yang pertama untuk yang di Golomori ini Abang gitu. Jadi kita menarik sekali untuk melihat ke depan ini seperti apa gitu kira-kira warga setempat berdinamika dengan satu ekonomi yang sangat baru ini gitu. Itu. Jadi Golomori ini dibangun persis di hadapan Taman Nasional. Jadi batas di timurnya Taman Nasional gitu. Jadi ini juga kita mewanti-wanti sejak sekarang gitu. Jadi ada satu kawasan modern yang dibangun di gerbang kawasan konservasi gitu. Jadi pasti akan ada efek konservasi, juga efek ke ekonomi pariwisata di dalam kawasan TNK yang memang selama ini
menjadi piring nasi gitu ya dari warga lokal yang memang membangun usaha pariwisatanya berbasis rakyat. Berbasis rakyat. Berbasis Dan sekarang sepertinya usaha wisata berbasis rakyat itu jadi terlupakan dengan satu istilah wisata super premium. Nah, menarik lagi nih. Jadi dari cake kita kemudian coba melangkah ke teman-teman saudara-saudara kita yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Gitu. Jadi Pulau Rinca misalnya. Dulu itu kan Pulau Rinca itu susah sekali kita minta supaya pembangunan masuk ke sana, air masuk ke sana, jalan masuk ke sana itu karena dia ini, taman nasional nih nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Jadi warga yang tinggal di dalam kawasan ini kan mengalami inilah beberapa lapis keterlepasan gitu dari sumber daya agraria mereka gitu. Jadi sebelum Taman Nasional Komodo ini terbentuk dulu mereka menjadi tuan lah gitu atas sumber daya yang ada gitu, darat juga laut gitu. Lalu pembentukan Taman Nasional mulai 80-an awal itu semua yang tadi milik mereka sumber-sumber daya agraria tadi itu tanah juga laut pelan-pelan diambil gitu. Nah, giliran sekarang ketika itu sudah menjadi bagian penting dari penyangga sektor pariwisata, mereka ya berdasarkan keterlibatan kami yang memang seperti yang Abang bilang tadi, kalau tidak benar merasakan denyut nadi mereka, omongan macam saya ini mungkin dicap sebagai provokator gitu. Tapi kan karena kita benar-benar ikut gitu, warga yang ada di dalam saja itu hampir pasti gitu ya menjadi subjek yang tidak pernah dihadirkan ketika berbicara tentang pembangunan di dalam kawasan. Jadi saya sendiri pernah ada cerita yang sangat menarik gitu ya, 2 cerita yang menarik gitu. Ketika pada tahun 2000, kalau saya tidak salah 2020 yang lalu, itu dari awal pemerintahan Presiden Jokowi berkunjung ke Rinca gitu, yang kemudian dia putuskan untuk membangun fasilitas Jurassic Park itu, yang hari ini diresmikan gitu. Warga di Kampung Rinca sudah tunggu dia kan, tunggu Bapak Presiden ini untuk ke kampung gitu, sampai mereka bilang bahwa ya binatang yang kemudian lebih diutamakan dari kami. Gitu. Artinya cerita ini mau menunjukkan bahwa manusia yang ada di dalam ini seringkali dilupakan dari pembicaraan ketika bicara tentang pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional, terutama terakhir ini ketika sangat didorong ke arah wisata yang berbasis investasi gitu. Begitu juga kita dapat cerita yang sama gitu ya di Papagarang kan pernah ke sana. Jadi warganya bilang bahwa wah kami juga ini heran gitu ya. Ribut terus di Labuan Bajo, orang bicara tentang super premium taman nasional gitu. Sementara kami yang tinggal di dalam ini tidak pernah dilibatkan. Iya. Nah, gitu. Jadi itu cerita dari Papagarang. Jadi cerita dari Komodonya menarik juga gitu. Pas kunjungan UNESCO kali lalu, ada suku Modo di sana kan ya. Jadi ada suku gitu, Atamodo yang tinggal di Pulau Komodo, yang mewarisi tanah itu gitu, punya kebudayaan sendiri. Unik ini orang Komodo ini. Jadi tinggal di satu pulau gitu, tapi punya bahasanya sendiri gitu. Jadi yang berbeda sekali dengan jadi dia juga tidak memakai bahasa kebanyakan di Pulau Flores. Juga pulau-pulau yang ada di sekitarnya yang dominan berbahasa Bajo. Jadi tiba-tiba hadir satu kebudayaan Atamodo, jadi punya bahasanya sendiri, yang oleh Gubernur NTT dulu, Pak Victor, disebut sebagai penduduk liar kan, yang tahun 2019 mau direlokasi. Gitu. Jadi dari waktu kunjungan UNESCO kali lalu ke sana atas dasar resistensi yang panjang gitu dari warga sehingga UNESCO turun. Tapi menariknya UNESCO malah tidak kunjung ke kampung, hanya melihat dari jauh saja gitu. Jadi memang semua cerita ini mau menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan TNK sebagai kawasan
man and biosphere. Man-nya hampir pasti dilupakan gitu. Jadi dan ini yang kemudian kita selalu coba bicarakan gitu selama ini, selalu wacanakan gitu, realnya ketika kita mengecek gitu ya, bagaimana keterpenuhan, jangankan berbicara tentang bagaimana masyarakat terintegrasi dulu ke dalam model-model pembangunan ini, kita cek yang paling dasar saja soal keterpenuhan hak-hak kebutuhan dasar gitu. Ini juga ya mereka kan beli air sampai ke pulau jauh ya, Labuan gitu. Bajo. Lalu pendidikan misalnya di Komodo, jadi sudah berjalan ini SMK gitu, tiba-tiba 1 tahun berjalan diberhentikan gitu. Nah, di atas dasar tadi konservasi. Gitu. Konservasi. Benar. Lalu secara kesehatan juga mereka sangat masih sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih prima gitu ya dari pemerintah gitu. Sebagai contoh misalnya mereka sudah lama gitu meminta untuk disediakan ambulans laut gitu sehingga bisa secara cepat untuk menangani orang yang sakit gitu dari pulau gitu. Jadi semua ini hampir pasti tidak menjadi wacana yang dominan dari keseluruhan pembicaraan yang ada gitu. Atau cerita tentang nelayan gitu ya di pulau di Papagarang. Jadi mereka ini kerap dilabeli sebagai orang yang merusak konservasi gitu. Sementara pada saat yang sama upaya untuk bisa membuat mereka ini bisa menangkap gitu ya, bisa menangkap ikan. Kalau tadi kita pakai versi bahasa pembangunan yang selaras alam, ya bagaimana caranya gitu? Alih-alih mereka terus dilabeli sebagai orang yang merusak konservasi. Jadi hal-hal seperti ini justru tidak kita tangkap dari pembicaraan seputar wisata super premium ini, gitu Bang. Ya, jadi ada 2 lapis ya bagaimana mereka kehilangan. Pada awalnya ketika kawasan itu disebut Taman Nasional, tiba-tiba orang-orang di situ menjadi satu orang yang hidup di kawasan Taman Nasional yang tidak bisa memiliki hak kehidupan kepemilikan di sana. Tidak ada hak agrarianya. Tidak ada hak-hak kepemilikan agraria pun di sana. Setelah itu datang satu konsep yang disebut dengan kawasan wisata super premium. Ada badan otoritanya, sekarang bernama Badan Pelaksana. Kemudian ya karena alas berpikirnya dari Taman Nasional, tentu orang ini tidak alih-alih dilibatkan sebenarnya ya kalau bisa dipindahkan, kalau bisa ditinggalkan. Ya saya ingat dulu ketika kita bicara orang-orang di Taman Nasional membutuhkan satu wilayah tangkap yang harusnya dilindungi karena mereka nelayan, mereka juga punya hak-hak dasar yang harusnya dipenuhi, kesehatan, pendidikan, listrik gitu ya. Dan yang paling urgent sebenarnya air tawar ya. Air tawar mereka harus beli jauh sekali dan sampai hari ini belum terlayani air tawar hanya karena dibilang ya mereka tinggal di kawasan Taman Nasional, bukan milik mereka. Mereka itu orang liar gitu. Bisa. Jadi kita menduganya seperti itu alas pikir yang terjadi. Sekarang tiba-tiba ada konsep yang sama sekali berbeda bisa dibangun. Iya, bisa dibangun. Persis. Bisa dibangun yang namanya infrastruktur wisata, tapi tidak bisa dibangun yang namanya infrastruktur untuk rakyat. Gitu. Persis. Jadi sebenarnya pertanyaan saya salah tadi, itu bukan apa rakyat dimasukkan atau dilibatkan. Tidak, memang konsep awalnya itu jangan pernah melibatkan. Jangan pernah melibatkan dong yang juga begitu. Mencoba untuk membangun pikiran gitu dari mosaik ini gitu. Saya kira apa yang dikatakan oleh Bang Ivan tadi benar adanya. Gitu. Di sana itu kan sudah sejak dahulu kala ada yang namanya Komodo, pulau-pulau di sekitarnya kita seperti tinggal di abad atau zaman prasejarah zaman dahulu gitu dengan landscape yang begitu indah gitu, pantai-pantai yang juga demikian indah. Maksud saya sejak dahulu orang kan hadir di sana, berkunjung ke sana, lalu rakyat melayani dalam konsep pariwisata rakyat gitu ya. Rakyat mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan di sana dan tetap hidup selaras dengan alam. Memang di sana itu maksud atau sudah pasti di sini gitu ya.
nggak ada sih pemikiran konsep pariwisata yang berbasiskan masyarakat gitu loh. Harus ada konsep pariwisata yang super besar gitu, rakyat cukup jadi pedagang UKM di sana. Menarik memang Abang. Jadi apa namanya? Jadi pariwisata berbasis rakyatnya itu kita perlu harus cek ulang gitu. Jadi misalnya sekarang ini kan seperti yang Abang bilang tadi, yang dimaksudkan dengan yang paling dominan yang dimaksudkan dengan pelibatan warga tadi itu adalah merayakan bertumbuh mekarnya UMKM ini gitu. Iya. Jadi benar. Jadi itu yang didorong gitu kan. Mereka cukup dagang souvenir ya gitu. Persis. Artinya kita boleh bilang warga diposisikan untuk menjadi penopang dari satu model pembangunan pariwisata yang sebenarnya kalau kita cek lebih banyak dikuasai oleh korporasi gitu yang paling besarnya gitu. Sehingga memang apa namanya Bang, kalau kita lihat baik-baik gitu, makanya saya bilang di awal tadi kita harus rekonstruksi lagi ini gitu. Jadi apa benar seperti itu? Apakah idealnya seperti itu? Idealnya pelibatan UMKM atau memang warga sendiri sebenarnya harus diberi ruang yang lebih luas gitu untuk wajib mengelola gitu. Sebenarnya itu kesadaran yang sekarang coba dimunculkan oleh beberapa kelompok komunitas wisata di sana. Jadi tidak hanya sekedar menjadi penjual UMKM tapi juga mengorganisir model pariwisatanya sendiri, yaitu yang mana sumber-sumber daya agraria juga yang mereka miliki tetap mereka punya gitu. Sebagai contoh misalnya ada beberapa desa wisata yang ada di sekitar Labuan Bajo, di desa Liangdara gitu, apa namanya, mereka mengembangkan desa wisata gitu, dan itu berhasil. Ya, jadi tanah-tanahnya mereka tetap berusaha untuk lindungi, jangan dijual gitu. Jadi mereka menawarkan satu paket wisata budaya gitu, tapi penopang dari kebudayaan itu yaitu di agraris gitu, di bertani, itu juga tetap dipastikan ada dari satu paket itu. Demikian juga misalnya teman-teman di Komodo sekarang mencoba untuk mengembangkan wisata kampung. Jadi mereka memunculkan kembali narasi kebudayaan mereka sebagai pewaris atas tanah itu yang punya cerita kedekatan dengan Komodo. Jadi menarik memang mereka ini, kendati sumber daya agraria sudah tidak dimiliki lagi, tapi paling kurang cerita-cerita yang menunjukkan kedekatan mereka dengan tanah, dengan alam Komodo, mereka berusaha untuk membangkitkan sekarang dalam model pariwisata berbasis masyarakat Kampung Komodo, dan itu yang mereka sedang mau inisiasi untuk diperkenalkan ke wisatawan. Di Kampung Rinca misalnya, sekelompok pemuda di sana, mereka berusaha untuk, jadi sekarang mereka membangun negosiasi dengan pemerintah gitu, dalam hal ini dengan BTNK, KLHK, mengambil pengelolaan atas beberapa spot wisata di dalam itu. Jadi di Pulau Kalong, lalu ada beberapa spot lagi yang lain yang memang menurut mereka bahwa kalau bisa kami yang kelola, kenapa tidak didorong ke situ gitu ya? Kenapa orang lain? Kenapa harus perusahaan? Gitu kan? Sekarang mereka sedang dalam apa namanya? Kita boleh bilang, mungkin bahasa canggihnya bilang community owned tourism. Dimiliki langsung oleh komunitas. Dimiliki oleh komunitas. Benar. Jadi mungkin kalau community based tourism kan masih kesannya hanya tadi, dilibatkan aja, tapi kalau mereka yang memiliki gitu ya. Jadi sehingga memang itu yang sebenarnya harus didorong, Abang. Sebenarnya dalam konsep pariwisata yang besar sekalipun, rakyat harus wajib gitu dilibatkan. Karena kan masyarakat yang memiliki keindahan alam itu, masyarakat yang memiliki tanah-tanah di sana kan.
alangkah tidak idealnya ketika investor masuk hanya membeli tanah-tanah di sekitar tersebut lalu membangun infrastruktur hotel dan lain sebagainya, lalu masyarakat hanya jadi security dan penjual UMKM di sekitarnya atau ini. Karena sebenarnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kan dimungkinkan mereka memiliki hak guna bangunan, mereka itu pemilik hak guna bangunan itu tetaplah masyarakat yang memiliki tanah bersama si investor yang mau masuk. Artinya pemerintah bisa mendesain itu. Atau konsep sewa gitu ya. Para investor yang mau masuk harus menyewa tanah, tidak dibolehkan membeli, lalu sewa tersebut dalam beberapa tahun akan dikembalikan dalam bentuk bangunan beserta manajemen operasionalnya. Nah, jadi ada usaha membuat masyarakat itu kelak lebih sejahtera, bahkan memilikinya. Memiliki itu menjadi satu tujuan dari satu investasi yang akan masuk. Saya kira itu sebenarnya yang tidak pernah di ideal yang ada harusnya disosialisasikan ke masyarakat gitu lah. Upaya untuk melek, saya boleh bilang melek agraria, melek apa istilahnya, melek bisnis seperti yang Bang Iwan katakan tadi itu bahkan pengetahuan yang seperti itu pun itu tidak menjadi domainnya warga gitu. Jadi ya udah jalan pintas saja gitu, beli gitu dan harga murah. Sekarang memang harga mahal gitu semuanya karena sebagai bagian dari akibat dari investasi yang sangat cepat ini gitu. Jadi semua tanah sudah mahal gitu dan warga memang dikondisikan untuk mengambil jalan pintas menjual saja tanah gitu. Jadi itu memang hal yang sangat kita sayangkan. Tapi kalau kita bicara tentang Taman Nasional Komodo sendiri, Abang, pada intinya disposisi warga atau sikap tegas dari warga, tidak boleh ada investasi di dalam kawasan. Karena ini kawasan konservasi, baiklah dia tetap menjadi seperti itu. Kalau mau didorong adalah wisata masyarakat yang ada di kampung-kampung tadi, wisata sekaligus juga ekonomi lainnya seperti ekonomi nelayan dan lain-lain gitu. Sementara tadi yang kalau saya pahami dalam konteksnya Bang Iwan tadi itu di Labuan Bajo di sekitarnya, di luar Taman Nasional. Jadi kalau skema-skema macam tadi saya kira di luar Taman Nasional. Karena sangat memalukan orang-orang yang akan datang ke sana. Itu kan orang yang ingin melihat satu spesies yang terancam punah dan dia berasal dari zaman entah zaman apa gitu yang masih tertinggal yang dinamakan Komodo. Lalu orang-orang datang ke sana, tapi sebenarnya ketika dia secara narsis memposting bahwa dia telah berkunjung, dia turut serta mengamini perampasan tanah di sana, dia turut serta merusak alam di sana. Itu kan tentu sangat memalukan. Padahal jenis wisatawan yang mau diundang ke sana itu kan jenis wisatawan adalah orang-orang yang pasti ingin melihat satu keunikan dan kecintaan terhadap lingkungan. Mungkin kita bisa bandingkan dengan Galapagos itu. Satu kawasan wisata yang super premium juga, tidak boleh dirusak sama sekali, dan setiap orang yang berkunjung ke sana itu memiliki satu kebanggaan gitu. Dan mungkin akan sangat berbeda kalau konsepnya semacam ini terjadi di Komodo. Saya kira itu akan membuat pembangunan yang luar biasa jumlahnya, banyak uangnya itu justru akan berkampanye negatif kepada calon investor, jangan datang karena membahayakan si Komodo dan lain sebagainya. Tentu kita nggak ingin hal itu terjadi sehingga itu yang harusnya kita beritahu bahwa konsep pariwisata rakyat itu adalah jalan yang paling pas bagi Komodo. Ya Bang, memang ini sampai sekarang juga ini kita bingung gitu
kira-kira referensi perumusan kebijakan di pusat gitu terkait Labuan Bajo, terutama Taman Nasional ini kira-kira merujuk kemana? Ya. Jadi kita bingung gitu. Karena memang ya sejatinya tadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa warga sebagai orang yang setiap hari gitu dia hidup di sana gitu, ini tidak pernah dijadikan sebagai orang yang dijadikan sebagai rujukan untuk apa namanya, untuk pengambilan sebuah kebijakan. Bahkan celakanya juga belakangan ini antar sesama institusi negara ini pun tidak berkoordinasi satu sama lain kan. Jadi Menteri Pariwisatanya bicara lain, Kementerian KLHK-nya bicara lain. Datang lagi institusi baru, Pemprov ini bicara lain gitu. Lalu Pemkapnya tidak tahu mau bicara apa karena selalu merasa bahwa dia yang paling inferior ya. Iya, jadi ini semua dari pusat gitu kan. Ya, sebagai contoh misalnya sekarang yang menarik sekali untuk kita dalami lebih jauh, yang lagi polemik ini soal kebijakan kenaikan tarif. Iya, kenaikan tarif. 3,75 juta gitu ya. Dari tarif 200 sampai 400 ribu menjadi 3,75 juta. Ini kan resistensi dari warga luar biasa karena memang satu, ini mematikan aliran pendapatan ke warga lokal yang memang selama ini sudah menyandarkan diri gitu pada sektor pariwisata gitu. Tapi juga sedang ada satu skema monopoli bisnis. Gitu. Jadi mereka pakai bahasa bahwa ini untuk konservasi, tapi kita secara jelas melihat bahwa ini sedang ada satu paket kebijakan yang memang mendorong pembangunan di kawasan Taman Nasional nih. Dinamika pariwisatanya menjadi sangat berbasis investasi karena sudah ada perusahaan-perusahaan swasta yang sudah mengantongi izin dengan harga yang sangat mahal tadi itu. Hanya mereka yang boleh. Iya, jadi kita sudah membayangkan Abang gitu, meski nanti gitu kunjungan terbatas, tapi dengan perusahaan-perusahaan ini yang mengelola bersama pengelola utama dalam hal ini PT Flobamor milik Pemprov NTT gitu, pasti mereka akan menguasai ini dari hulu sampai hilir gitu. Jadi mereka sudah dengan jaringan mereka lah mendapatkan tamu-tamu yang tadi kompatibel dengan paket wisata eksklusif tadi gitu. Sementara warga yang selama ini bertarung secara sehat gitu dengan perusahaan kecilnya masing-masing ini pasti akan tidak kebagian gitu. Ya, bahkan mungkin nanti akan ada orang yang mencoba membayar lewat jalur wisata rakyat, lalu curi-curi masuk, lalu kemudian dihalau oleh aparat keamanan, lalu terjadi kriminalisasi dan seterusnya. Saya membayangkannya akan ada situasi semacam itu kelak. Pasti akan ada satu paket yang luar biasa gitu dari investasi, sekuritisasinya. Karena memang itu yang sementara sedang mau didorong gitu untuk pulau, setidaknya untuk beberapa pulau yang memang direncanakan untuk paket eksklusif ini, Padar, Komodo dan perairan di sekitarnya gitu. Dan jelas sekali untuk konservasi ini menjadi taruhan besar karena akan ada pembangunan infrastruktur yang besar gitu. Jadi tidak mungkin kan paket 3,75 ini seperti sekarang ininya. Yang jelas pasti ada pembangunan ikutan yang memang akan sangat besar gitu. Nah, dan sekarang sudah jelas sekali ada 3 perusahaan yang kantongi izin, mereka ini akan bangun resort di dalam ruang hidup Komodo gitu. Lalu akan ada pembangunan infrastruktur dari APBN yang lain untuk menopang itu. Saya kira sudah jelas sekali lah, sehingga memang itu tadi Abang, seperti yang Abang bilang tadi itu, konsep pariwisata yang mau dibangun itu seperti apa? Tidak jelas itu. Dan warga sudah pasti tersingkir dan konservasi pasti terancam. Ya, jadi demikian para pecinta sofa merah. Ada banyak hal yang kita dengar dari tamu kita, Bung Fenan hari ini. Ternyata apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tentang pembangunan yang super premium di Taman Nasional Komodo jauh sekali dari istilah premium untuk mensejahterakan rakyat
rakyat hanya diposisikan kelak sebagai penonton dan hari ini kehilangan tanah dan airnya. Dan itu mungkin akan atau sudah terjadi di kawasan ekonomi wisata di Mandalika atau kawasan-kawasan ekonomi lainnya. Hanya untuk yang besar dan yang kecil cukup jadi pedagang UMKM di sekitar wisata yang premium tersebut. Terima kasih.